There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati. Nah, sobat-sobat, kita sekarang berada di markasnya Mas Sulkan atau SKN LBF. Nah, ini kan kita mau room tour ya. Ini jadi kemarin kan para sahabat itu kan ada yang mau tanya, Mas, room tour dong kandangnya gitu kan. Nah, ini kita room tour di kandang SKN LBF. Nah, ini di sini ada sebenarnya itu ada kira-kira 6 indukan inti ya, tapi yang nanti kita mau review yang rekomen dulu ya, karena ada beberapa burung yang belum rekomen. Karena pilihannya belum dicoba sama hasilnya belum tentu itu bisa dipastikan bagus, karena kita sekarang belum nyoba ya, jadi masih belum kita review. Tapi kalau mau direview nggak apa, nanti di akhir-akhir nanti akan kita sebutkan. Nah, ini kita coba mau masuk kandangnya Mas Sulkan. Sebelumnya kita menyapa dulu Mas Sulkan. Sugeng siang Mas Sulkan. Selamat sore Mas. Ya, menjelang sore. Oke, Mas, ini mau lihat burung-burungnya Mas. Mari kita cek di dalam. Boleh Mas? Silahkan. Oke. Kita room tour dulu nih sobat-sobat. Ini jadi kita dari indukan dulu yang rekomen ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling rekomen dulu tuh yang mungkin ya kalau bagi saya itu cocok buat player ini dulu. Coba Mas boleh lihat yang ini Mas. Ya. Semuanya apa zaman sebentar? Dua-duanya nggak apa. Nah, ini jadi ini adalah anak Adel. Ini anak Adel. Darahnya berarti jatuhnya jadi cucu Dewi Sri ya. Jadi kemarin atau dulu ya, itu kita pilih indukan itu dari materi anakan burung yang juara. Sebenarnya gini, darah Dewi itu yang juara apa sih? Nah, ternyata ada Adel nih. Nah, Adel tuh bapaknya ini tuh masih aktif terbang ya, dan mungkin sekarang sudah ngantongi podium untuk yang ke-10 kalau nggak salah, 10. Dan terakhir prestasinya itu kemarin sampai ke sisa 4 terbangan di penmobilan di Jogja. Nah, itu ini tinggal 4 terbangan bapaknya. Nah, karena burungnya agak apa ya, jumping ya. Nah, jumping itu kena caga, akhirnya kalah. Nah, ini anaknya ini dulu dilatih ya sebenarnya. Jadi dulu ini dilatih sudah hampir start, tapi karena turunnya terlalu ngeri, nah itu akhirnya kita istirahatkan. Sama kemarin itu sebenarnya kan burung ini tuh layak sebenarnya kalau buat lomba, tapi kemarin kebetulan kendala ada kesibukan, jadi ya dikasih dulu Mas ya. Nah, tuh ini kalau mau lihat pertama ini ya, ini anak Adel, yang ini cucu Adel ya. Cucu dolar. Cucu dolar. Ya. Dolar Adel tuh nih. Dolar Adel. Nah, ini jadi ini cucu dolar Adel, yang ini anak Adel. Sedangkan untuk pairingnya ini kan jadi land breed Adel, karena anak Adel ketemu dengan cucu gitu ya. Ya. Nah, tapi ini yang ini Adel ketemu Milan Musashi. Milan Musashi ya? Ya. Milan Musashi, yang ini anak dolar ketemu anak Adel. Adel dolar. Nah, itu kalau mau lihat aturan gaya seperti ini kalau kemarin mau diterusin sebenarnya masih rekomen, cuman karena turunnya terlalu rodok mengerikan ya, sebenarnya nggak apa sih. Nah, tuh jadi sementara buat pasik apalagi kemarin anaknya udah bagus-bagus Mas ya. Ya, anaknya bagus-bagus. Kalau kemarin kemana sih Mas? Ini paling banyak larinya ke Kalimantan Mas. Kalimantan. Ya, Kalimantan ada banyak di sana, ada sekitar 3 lah. 3. Kalau kerjanya sendiri Mas di sana Mas? Untuk kerjanya pembelinya
ketemunya bagus Mas. Jadi saya mengeluarkan burung memang di sini sudah saya lot. Jadi burung itu layak keluar atau tidak sudah saya seleksi di kandang dulu. Oke, ini jadi kalau mau lihat seperti apa ini saudara. Nah, burungnya gini, ini mata kuning ya. Ini kalau dari pegangnya burungnya kenceng ini, kenceng banget ini. Jadi bentuknya kayak gini. Ini larnya. Kalau untuk tulangannya dia kokoh banget, batu ya ini ya, itu melengkung ke atas gini ya. Terus sapu itu udangnya hampir rapat, enggak hampir rapat. Runcing kenceng. Oh iya, tambah lagi Mas, kemarin ada juga kirim ke Bekasi. Terus yang di Jakarta ada, terus yang hari ini tadi kirim ke Bekasi lagi. Oh, jadi banyak yang Merantau Mas. merantau. Iya. Ya. Oke, ini jadi burungnya nih anak Adel. Sama kalau mau lihat cucunya Adel, ini betinanya cucu Adel. Jadi kenapa dibaring sama ini? Oh, biar line breed ya, biar seragam. Kalau kebetulan memang kemarin banyak yang sold out Mas ya, Iya. karena seragam untuk burung-burungnya. Ini kalau mau lihat burungnya gini, burungnya kenceng ya ini ya, ini mata putih tapi ya. Ini Adel dolar, jadi Dewi Sri dolar. Ini untuk tulangnya memang kokoh sekali ya, sama kayak ini, jadi melengkung dia ke atas itu kan burungnya, tulangnya nih. Dagunya ngotot banget kalau ini, ngotot ngaret. Untuk larnya kayak gini. Ini kalau nggak salah ini sudah rampas 2 kali. Sapu itu udangnya dia kenceng banget ya, kenceng banget runcing. Sama ini kalau sama ini memang terus kan gini saudara, kita pairing burung itu nggak asal ya. Yang pertama kita mau terapkan dulu metode apa yang mau dipakai. Pertama, yang kedua harus disesuaikan sama anatomi katuraganya. Jadi kalau burung kayak gini nih cocoknya sama burung betina yang seperti apa. Jadi nggak asal darah A kayak darah B itu nanti bisa menghasilkan burung bagus ya. Ya kalau bisa menghasilkan burung bagus ya itu berarti memang jebolan ya. Jadi memang pairingnya tepat gitu ya. Tapi kalau nggak tepat ya kita paling nggak meminimalisir terahnya sama habis itu anatomi katuraganya. Tapi yang jelas burung itu harus disesuaikan sebenarnya. Jadi jangan sampai burung kecil sama burung kecil nanti jadinya gede itu kan ya agak mustahil ya. Kecuali dia memang burungnya dari induk-indukannya sebelumnya memang dia menghasilkan burung yang bagus. Tapi kalau ini memang disesuaikan sama anatomi katuraganya, baru ini diparingkan sama ini. Sementara yang paring yang paling bagus menurut kami ini paring yang bagus ya. Ini kalau pas turun ya kekinian lah gitu. Karena bener burung yang ini emang luar biasa nih. Ini masih Mas ya. Yang kedua kita ini ada idola kita. Jadi ini ada burung yang kemarin yang kita konten dulu itu adalah inbreed anak tor, tapi itu kan dilandbreedkan sama darah jarum atau kenwood ya. Tapi kalau sekarang ini dilandbreedkannya sama darah QQ. Mari kita cek. Nah ini burungnya masih jadi idola ya, jadi idola banget. Karena kenapa? Karena burungnya itu memang ya gampang diternak. Ini burungnya gampang diternak saudara. Jadi dari pejantan yang inbreed ini, kawan inbreednya bagus itu ya, itu menghasilkan keturunan juga ya bisa dipastikan burungnya jarang meleset ya. Maksudnya gini, meleset itu pasti ada, tapi kebetulan dari kemarin sesuai dengan pegangannya ya, pegangan sudah enak. Jadi seleksi pada waktu kita ternak itu kan pertama memang pegang dulu anak-anaknya seperti apa, baru nanti kita tes di lapangan. Jadi sementara ini dari pegangannya sama anak-anak yang dijual tuh no komplain ya. No komplain itu berarti dia enak dimainin gitu loh saudara. Jadi kalau untuk juara ya nanti nggak tahu juaranya kapan, kita nggak tahu ya Mas ya. Tapi kebanyakan memang sudah no komplain ya untuk darah yang tor dari yang pejantan yang ini. Kalau yang ini udah sering kali kita raise seperti ini ya burungnya ya. Ini inbreed anak tor.
Oh ini nyertel sekali, dari tulangannya udah kokoh banget ini. Dan ini kenyal nih, lengarnya ini. Karena ini dia inbreed ya saudara. Inbreed itu gimana cara kita menyeleksi inbreed itu, yang penting burung bisa dewasa, bisa berancah, bisa menurunkan keturunan. Sama kalau dilatih itu dia nggak terlalu nggak terlalu banyak kekurangan. Artinya gini, banyak burung inbreed yang dia resesif. Contohnya gini, burungnya udah sempurna nih, giring bisa giring, tapi dia setelah diterbangin itu dia ngos-ngosan dan sebagainya. Itu inbreed yang gagal ya. Jadi ya kalau inbreed yang bener itu dia diterbangin, dia udah hampir star tapi masih bagus. Nah ini hampir star bagus nih, bawahnya juga ya khas Kenwood lah, seperti itulah. Nah gitu. Nah dari inbreed ini kemarin sudah diinbreedkan sama jarum, tapi sekarang diinbreedkan sama kiu-kiu. Nah ini burung yang gede kayak gini, kenceng kayak gini, kita carikan burung yang anatomi katurangganya dia lebih halus. Kalau yang kemarin kasar-kasar sebenarnya, tapi kalau ini kita cari yang lebih halus ya, biar proporsi tubuhnya tuh agak langsing. Nah, ini kalau mau lihat pikirannya bisa nanti ya. Oh malah tadi sudah selot ya? Iya mas, yang tadi sudah selot yang anaknya ini kemana mas? tadi ke Bekasi mas. Oh tadi ke Bekasi. Jadi untuk darahnya sendiri ini sobat bada, ini betina ini adalah jatuhnya anak Adikusumo, tapi ini adalah pertemuan antara Adikusumo ketemu dengan anak Beng-Beng. Nah, Beng-Beng sendiri kan cucu kiu-kiu ya, jadi cicit kiu-kiu, masih darah kiu-kiu. Nah nih kalau mau lihat ini burungnya langsing nih, jadi memang kita pairingnya yang lebih langsing ya nih, seperti ini. Kita lihat, matanya kuning bersih ini. Untuk parnya lancip ya. Nah, terus untuk pelarnya seperti ini nih. Ini kalau langsing ini saudara, langsing banget. Nah terus kalau untuk tulangannya dia lembut ya, agak panjang, dia menjorok ke atas gitu ya. Kalau cabut udangnya jelas kita pilihnya yang benar-benar dia kenceng, runcing ya. Nah kalau yang ini yang agak spesial ini dari dadanya, jadi dagingannya itu ya, dagingannya itu dia lembut, daging lah, nah ini daging banget ini. Nah ini seperti itu, ini dari settingan kedua yang sudah banyak teruji ya nih burung-burungnya. Mas. Nah jadi memang kita pairingnya tuh tetap harus menjaga katuranggan ya saudara, karena kalau katuranggannya nggak diperhatikan nanti ya kita kan menginginkan katuranggan ke hasil yang sedemikian rupa, tapi tanpa kita menyelesaikan katuranggan, wah nanti bakal amburadul, nanti bisa hasilnya. Ini aja yang ibaratnya kita sudah katuranggan bagus sama bagus, yang mungkin ini kan masalah feeling ya. Jadi feeling itu kan nggak bisa dipelajari, nggak bisa ditiru juga sama orang satu dengan orang yang lain, tapi paling nggak kita bisa megang burung dulu. Jadi biar kita enak mau pairingnya itu harus paling nggak anatomi katuranggan harus sesuai yang kita inginkan, walaupun keinginan tiap orang masing-masing berbeda. Jadi bisa tahu rasa ternakan A, ternakan B itu pasti rasanya beda-beda. Nah itu. Nah, ini. Selanjutnya kita ada satu lagi yang sudah burungnya udah banyak keluar nih. Ikannya ini ada ini cucu permata. Ini darah kental juga nih sobat-sobat. Jadi cucu permata ini kental nih. Cucu permata ketemu sama cucu dolar giu. Nah, nih, kita coba cek. Nah kenapa kok saya kali ini kok tetap masih memilih darahan yang kental sobat-sobat. Jadi gini, ini adalah cucu permata ya, cucu permata, dan ini sebenarnya cucu permata ini silangannya adalah anak garong. Anak garongnya adalah garong ketemu dengan sesarang Liberty. Liberty sendiri kan anak Kenwood yang dipunyai dari tim Sinter. Nah itu, jadi Kenwoodnya kental nih saudara. Tapi kenapa saya nekat beli burung ini ya? Karena burung ini pertama dari sisi anatomi katurangan. Pada waktu kita beli itu kan kemarin kita nggak tahu terahnya dulu. Yang penting kita megang dulu. Oh ini cocok nih, cocok. Terus baru kita beli dan baru tahu terahnya. Terahnya ini bener-bener kental sama Kenwood. Nah ini, dan dibuktikan anaknya juga keluar megan khas seperti yang inbreed anak tor tadi.
keluarnya megang. Nanti kita bisa cek. Nah ini kalau burungnya ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, tapi anakannya gede-gede. Nah, ini kalau mau lihat burungnya nih, ini di konten ada kok nih. Burungnya ini dari tes ini ya. Nah ini kayak gini, terus burungnya nggak besar loh ini, sedang loh, sedang nih, tapi dagingnya bagus nih, kenyal banget nih. Kalau untuk dagingnya bagus, tulangnya kalau ini sedang karena burungnya juga sedang ya. Nah sedang, capitnya juga dia sedang semua kalau ini, tapi hasilnya anaknya beda, kenceng-kenceng. Anaknya kayak gini, tinggal satu nih, udah rampas 2 kali nih. Nah ini karena ini dulu pada waktu beli itu sama empunya, sama yang ternak itu disuruh tambahin speed sama loss ya, makanya kita carikan ini pakainya dolar. Nah, ini dolar Q ya. Nah dolar Q juga anatominya sesuai dengan prediksi, karena kan dia kalau harus speed itu kan mainnya dia harus yang langsing-langsing kayak gini. Nah langsing kayak gini. Ini dolar Q ini ya. Kalau semua bulunya halus-halus semua ya. Ini larnya kayak gini, gede-gede. Kalau untuk tulangnya dia juga panjang, terus sama sabut udangnya dia hampir rapat banget nih, kencang. Ini terus terang kita juga milih sebab-sebabnya, kalau mau beli nanti milih dulu biar nanti ya paling enggak meminimalisir kegagalan. Ini kalau untuk dagingannya, ini dagingan mirip sama betina tadi, dia empuk banget nih. Nah nih melebihi dari tulangan. Nah, nih kayak tulangan memel gitu. Nih. Kalau ini banyak menghasilkan warnanya megan, nanti kita cek di luar ya. Nah terus untuk selanjutnya ini